wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Etika Profesi Hukum. Yang kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Etika dan juga Profesi Hukum. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang referensi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah Profesor Abdul Qadir Muhammad dengan bukunya Etika Profesi Hukum, lalu Supriyadi, Etika dan juga Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia, lalu Liliana Tejo dengan Profesi dan Profesional Hukum. Etika di sini memiliki sebuah definisi atau pengertian. Nah, etika dari kata lain etik yang merupakan norma. Norma di sini adalah membedakan antara baik dan buruk, salah dan juga benar. Hakikat manusia. Hakikat manusia memiliki beberapa perspektif yang ada dalam sebuah pengertiannya. Yang pertama adalah apakah manusia itu, lalu materi dalam sebuah hakikat manusia, lalu apakah manusia memiliki ruh, spirit dan juga jiwa, lalu materi dan juga spirit manusia itu apa, dan manusia sebagai makhluk berakal, manusia sebagai makhluk yang diciptakan, manusia sebagai hasil evolusi, manusia sebagai makhluk sosial dan juga manusia sebagai makhluk individual. Lalu bagaimana perspektif dari Islam? Di sini perasaan merupakan sumber daya rasa jasmani dan juga rohani yang dimiliki oleh manusia dengan moralnya yang ada pada manusia itu sendiri, yaitu ada beberapa hal tentang daya rasa yang dimiliki manusia. Yang pertama adalah daya rasa intelektual, yang hal ini berkenaan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Lalu daya rasa estetis yang berkenaan dengan seni, daya rasa etis berkenaan dengan kebaikan, daya rasa sosial yang berkaitan dengan kelompok sosial, lalu daya rasa religius. Menurut Søren Kierkegaard, seorang filsuf Jerman, pelopor ajaran eksistensialisme memandang bahwa manusia secara konkret seperti yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari merupakan. Theo Hebers mengatakan bahwa martabat manusia itu menunjukkan manusia sebagai makhluk yang istimewa, tiada bandingannya di dunia. Keistimewaan tersebut tampak pada pangkat dan juga bobot relasinya serta fungsinya sebagai seorang manusia. Dan manusia memiliki beberapa jenis kebutuhan, yaitu yang pertama adalah manusia dengan 4 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan ekonomi, seperti kesehatan rumah, pakaian, dan juga makanan. Lalu kebutuhan psikis berupa pendidikan, hiburan, dan juga rohani. Lalu kebutuhan biologis yaitu perkawinan, pekerjaan, ataupun profesinya. Dan manusia sehakikatnya akan memiliki rasa untuk bekerja keras dan juga berkarya. Di sini artian dari manusiawi karena hal ini berkaitan dengan mutu dan juga martabat manusia sebagai individu. Dan hubungannya dengan alam manusia individual ini dengan masyarakat dan juga melalui sebuah dimensi sumber daya manusia yang berjuang untuk meningkatkan kualitas dalam kehidupannya. Dan apabila dihubungkan dengan kegiatan profesi hukum, maka kebutuhan manusia itu sendiri merupakan layanan hukum juga yang termasuk dalam lingkup dimensi budaya, perilaku manusia yang dilandasi oleh nilai moral dan juga nilai keadilan. Hubungan antara manusia. Dalam hubungan hidup bermasyarakat, setiap manusia biasanya berpegangan pada kaidah moral sebagai acuan dalam mereka berperilaku. Kaidah moral ini kemudian yang diterjemahkan ke dalam kaidah sosial, yang kemudian menjadi cermin bahwa untuk setiap perbuatan hidup dalam bermasyarakat atau kita sebut sebagai hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini dihargai dan dipatuhi secara sadar oleh setiap anggota masyarakat dengan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu tercipta sebuah ketertiban, kestabilan, dan juga kebahagiaan yang berdasarkan dari hukum kebiasaan. Sistem nilai. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya selalu melakukan penilaian terhadap keadaan yang dialaminya. Sistem nilai dalam masyarakat tersebut menjadi sebuah tolak ukur kebenaran dan kebaikan, dan juga cita-cita serta tujuan yang dikehendaki dalam kehidupannya. Dan manusia dan juga hak asasi menurut Theo Hebers membedakan antara dua jenis hak yang terdapat pada manusia, yaitu human right atau hak asasi manusia atau legal right atau hak undang-undang. Terima kasih.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.